Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Dan balik lagi ya di Pusaka Banjar, pusakanya orang Banua. Dan untuk malam ini saya sedikit mau membahas ya, ataupun sedikit mau meneruskan pembahasan tentang besi tua dan juga besi anum. Nah, jadi di video sebelumnya saya pernah membahas tentang besi tua dan juga besi anum. Nah, jadi ini kelanjutannya yang buat teman-teman yang namanya besi tua. Kalau misalnya nih besi tua sudah saya jelaskan, dalam artian ini misalkan contohnya adalah berbahan untuk khususnya untuk besi tua. Nah, jadi kalau misalkan ditempa, maka hasilnya pun setelah digerinda ya, namanya juga digerinda, jadi bukan hasilnya kayak gini, jadi hasilnya tetap mulus kayak gini. Nah, jadi di sini bisa kalian menentukan kalau misalnya nih ini mau kalian sangling ya, atau bahasa Indonesianya dipoles, maka hasilnya akan jadi besi anum juga, ibaratnya gitu. Besi anum ya seperti belati, ataupun juga misalnya seperti pisau atau herder ya yang pernah saya review, maka itu yang dimaksud dengan besi anum. Nah, cumannya nih, misalnya kalau misalnya ini kan dari bahannya nih adalah bahan besi ranjang nih ya, nih di depan ulun nih ini, maka itu memang diperuntukkan untuk besi tua. Jadi bahannya itu memang diperuntukkan untuk besi tua, cuman bisa dibelokin untuk besi muda, besi anum. Nah, jadi kalau misalnya ini ditua, dalam artian misalnya direndam dengan air aki, atau direndam dengan air terusi, atau biasanya kalau ulun sih biasanya memakai itu pakai belerang. Nah, nanti untuk prosesnya mungkin bisa ulun videoin nanti ya, ibaratnya gitu loh, mungkin besok-besoknya lah ibaratnya. Ulun belum ada bahannya untuk belerang. Nah, jadi kalau misalkan ini dituha, maka hasilnya itu bisa kayak gini. Nah, bisa kayak gini hasilnya. Nah, jadi kayak gimana ya? Nah, jadi bagus lah istilahnya. Dan ini kan berpamor, ibaratnya nanti hasilnya maka ada ini. Nah, ini manfaat dari atau tujuan dari penggunaan dari besi wasituha, dalam artian dari bahan untuk wasituha. Jadi ketika selesai dituha, maka hasilnya kurang lebih kayak gini. Nah, kayak gitu. Nah, berbeda kalau misalnya nih saya menempa atau mau minta bikinkan satu buah keris yang berbahan besi anum. Contohnya nih kayak gini. Ini sudah pernah ulun lihatkan juga kan buat teman-teman. Ini berbahan baja perak. Ini diperuntukkan untuk wasi anum. Terus diulah keris kayak gini. Nah, kalau misalkan diulah keris kayak gini, terus misalnya dituha ya dengan proses yang sama untuk membuat tuha kayak gini. Misalnya tadi kalau misalkan ulun tadi kan pakai cairan belerang nih, dengan diracik-racik gini gitu, ya udah bisa hasilnya nanti dengan kurang lebih kayak gini. Ibaratnya berharapnya kalau misalkan pakai bahan ini nggak bisa, ibaratnya dalam artian kalau misalkan berkarat itu kan, kalau misalkan belerang itu kan dalam artian tujuannya untuk berkarat nih, hasilnya kayak gini nanti. Nah, kalau misalkan ini berkarat, maka hasilnya berbeda istilahnya itu, karena perbedaan itu dari segi bahan itu sendiri, dari bahan ini ataupun yang ini. Nah, walau dengan cara ditempa oleh orang yang sama, ataupun juga dituha dengan bahan yang sama, maka hasilnya pun belum tentu sama.
Jadi karena dari bahan ini berbeda. Nah, jadi buat teman-teman ibaratnya, makanya kalau misalkan nanti mau bikin sesuatu, dicari dulu bahannya, bahan apa istilahnya gitu. Kayaknya mau bikin, misalkan mau bikin keris, ya tentunya kalau misalkan kebanyakannya itu bahan untuk bahan-bahan tua istilahnya gitu. Oke ya. Nah, jadi itu. Oke, sekian yang bisa ulun sampaikan masalah penambahan cerita, bisa dibilang cerita ya, tentang Wasi Tuha dan juga Wasi Anom tadi. Nah, jadi mudahan buat kekawanan yang sudah mendengar kisahnya, mudah-mudahan teman-teman bisa memberikan lebih jelas lah itu, untuk memberikan gambaran tentang besi tua itu gimana, ataupun juga besi anom itu kayak gimana, dan juga bisa untuk memanfaatkan untuk bikin apa istilahnya gitu. Oke, sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.